Mohon kepada Kapolda segera menerbitkan surat perintah penyidikan kepada saudara AKBP MR Dayan. Apa hubungan dia oknum propam ini kepada penyaluran subsidi solar kepada proyek PLTM di Papua Barat? Ya saudara, masihkah Anda ingat dengan dua edisi tayangan kita sebelumnya terkait dengan kriminalisasi AKP Purnawirawan Dr. Longser Siombing, SHMH? Dan setelah kami analisis, ternyata memang dalam perkara tersebut banyak hal yang menarik yang bisa menjadi pembelajaran masyarakat yang saat ini mungkin kesulitan berhadapan atau menyelesaikan persoalannya dengan pihak kepolisian. Seperti apa hal yang menarik tersebut? Saat ini kami telah mengundang AKP Purnawirawan Dr. Longser Siombing, SHMH bersama saya, Prasetyo. Apa kabar, Bang Longser? Sehat-sehat walafiat. Dari pertemuan kita kemarin, dua edisi Bang kita naikkan, dan ternyata memang setelah kami analisis banyak sekali hal yang menarik Bang ya. Kita akan membahasnya satu-satu, boleh Bang ya? Kita berbicara lebih detail daripada perbincangan kita kemarin. Boleh lebih detail dan sangat substansi. Baik, kami akan membuka persoalan ini mulai dari penangkapan Abang. Kami rasa ada yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena penangkapan Abang terjadi sebelum adanya laporan. Dan setelah ada penangkapan, tiba-tiba muncul ada pelapor. Bagaimana mungkin bisa? Kronologisnya seperti apa kemarin, Bang Longser? Oke, boleh saya ceritakan? Iya. Ini permohonan saya kepada Pertamina. Pertamina wilayah Sumatera Utara, karena kaitannya adalah subsidi solar yang saya proses sebagai Kapolsek dulu 2016 di Polres Papua Barat sebagai Kapolsek Sukarame. Menemukan tertangkap tangan subsidi solar diangkut truk, diduga subsidi solar diangkat truk terbuka ke satu proyek pembangkit listrik tenaga makro di daerah Kerajaan Kecamatan Sukarame. Ya. Dikenal istilah Kombi 2. Tertangkap tangan membawa solar tersebut kita polisi lain tanggal 3 Agustus 2016. Polisi lain yang sedang tertangkap tangan menurunkan dari truk terbuka ke tangki duduk di gudang perusahaan PLTM. Singkat cerita penyidikan, 2 hari kemudian polisi lain ini dirusak dan barang bukti subsidi solar dalam truk diambil. Status dalam penyitaan. Ini juga perhatian kepada Bapak Kapolda yang baru. Perhatian, mohon ini sangat supaya ini sesuai dengan rekomendasi gelar perkara Kompolnas RI di Polda Sumatera Utara tanggal 9 Desember 2019 agar ditarik dari Polres Papua Barat ke Dirkrimsus Polda Sumut terkait pidana migas. Rekomendasi oleh Kompolnas RI tanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh seluruh Kabak Wasidik, Direktorat Reserse Kriminal Polda, Kabak Wasidik Krimsus Polda Sumut, dan disertakan dari Dumasam Itwasda Polda Sumut dan pejabat Itwasda. Baik. Sebagaimana pertanyaan tadi Pak Prasetyo, bagaimana cara AKBP Dayan melakukan penjebakan? Saya sudah jelaskan di dalam part pertama dan kedua. Nanti kita dalami lagi. Mohon kepada Kapolda segera menerbitkan surat perintah penyidikan kepada saudara AKBP MR Dayan yang saat ini dirtahti Polda Sumut. Di periode penjabakan itu dia menjabat sebagai Kasubdit Paminal Propam Polda Sumut. Permintaan saya bukan permintaan saya pribadi, itu adalah perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sesuai vonis 27 April
2017. Ketua Majelis Hakim Sontang Merauke Sinaga, Majelis Anggota Hakim Mary Purba dan Nazar Effendi. Diperintahkan ke Polda melalui JPU Kejati Sumut, barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penyidik Polda supaya diproses selanjutnya, penyidikan di Dirkrimum. Tetapi sampai saat ini Kapolda Sumut tidak memeriksa saudara AKBP Emre Nayan. Sekalipun saya sudah unjuk rasa di Polda Sumut pada tanggal 17 November 2021. Ya, baik, Bang Longser. Sebelum kita lanjut, kita kembali ke topik tadi, Bang. Oke. Masalah penangkapan yang kita anggap masih menjadi tanda tanya, Bang ya. Abang tanggal berapa ditangkap dan tanggal berapa laporan ke Abang? Oke. Saya coba buka. Apapun syarat hukum adalah harus mengikuti ketentuan syarat kebenaran syarat formil dan kebenaran syarat material. Mengapa saya katakan demikian? Setiap gerakan penyelidik dan penyidik harus memenuhi syarat tersebut. Ditangkap, dijebak. Kalau bicara ditangkap itu kan ada pengaduan. Ini penjebakan. Tujuannya apa? Baik, kita garis bawahi. Abang bukan ditangkap tapi dijebak. Dijebak. Saya kira hantu pun kalau dijebak dapat. Namanya dijebak. Ya. Dijebak itu adalah pelanggaran HAM. Penjebakan itu hanya boleh kalau itu misalnya extraordinary. Tapi ada harus melengkapi syarat-syarat yang tidak melakukan pelanggaran HAM. Baik, tapi Abang harus memberitahu dulu kepada masyarakat apa keyakinan Abang. Abang itu dijebak. Di berkas ini atau sejak awal diperiksa, saya sudah jelaskan. Saya dituduh pemerasan. Baik. Tindak pidana pemerasan, saya bilang kepada penyidiknya di Polda Dirkrimum, 70%, 80% pengungkapan kriminal dari aspek kriminologi, TKP lah yang berbicara. Mana seket BAP TKP, berita acara pemeriksaan di TKP, kapan, di mana Longser Siombing memeras, bagaimana cara memeras, dengan cara apa memeras, siapa yang saya peras, seperti itu. Ya. Yang dikatakan pemerasan 368. Ini kan seket TKP adalah adanya penjebakan. Tujuannya apa? Agar proses penyidikan, migas, dan perusakan barang bukti dan perusakan polis lain di Papua Barat yang saya polis lain supaya tidak ditindaklanjuti. Baik. Abang ditangkap tanggal berapa? Dijebak saya hari Sabtu tanggal 3 September 2016. 3 September itu posisi Abang sendiri ya? Itu yang Abang sampaikan sebelumnya, ada penyerahan uang dari yang Abang tidak tahu nominal, tidak pernah Abang sentuh, dari Triyono ya? Kalau itu di dalam tas saya hitung, itu baru saya jawab uang. Baik. Tetapi ada di antar tas, lagi saya dosmir, di sebelah kiri saya terletak di situ, bersamaan itu datang, dipimpin oleh AKBP Emre Nayan. Di tanggal 3 itu. 3 Bang ya? 1 menit, kurang lebih 1 menit dari Triyono. Kehadirannya di Dorsemir saya dulu lagi nyuci mobil. Di Dorsemir dimaksud. Padahal sebelum kehadiran dari orang Propam untuk menjebak Abang. Siap. Di hari itu belum ada laporan masuk, belum ada Abang ketahui ada pihak yang melaporkan Abang. Dan tidak ada yang melaporkan saya. Di fakta ini ada, di berkas ini. Ini fakta yang berbicara. Dan ini bukan asumsi saya, bukan buah pemikiran saya. Ini fakta berkasnya. Baik, Propam datang di tanggal 3 menjemput Abang. Bukan menjemput, menjebak. Baik. Ya. Lalu Abang dibawa ke Polda. Ya. Lalu Abang ditahan. Ditahan di tanggal berapa? Itu tanggal 3 September diperiksa di Paminal Propam pada 3 sampai jam subuh 3 September. Besoknya hari Minggu sore diserahkan ke
di Treskrimum Polda, diterima Kompol Effendi Nenggolan, tanpa laporan polisi. Di tanggal 4? Iya, Baik. tanpa laporan pengaduan. Hanya nota dinas dari yang ditandatangani Kombes Pol Syamsuddin Lubis, Kabid Propam. Baik, dan di situ belum jelas berarti apa perkara yang menjerat abang ya? Sudah jelas. Waktu saya diperiksa diwawancara di Propam, dituduh pemerasan. Tapi abang tidak melakukan pemerasan. Saya merasa nggak ada melakukan pemerasan. Baik. Lalu masuk pemeriksaan selanjutnya. Ada abang ketahui dan abang sudah menyampaikan kepada kita sebelumnya, sempat ada laporan pihak lain kepada abang. Siapa yang melaporkan abang dan di tanggal berapa? Benar. Hari Senin, tanggal 5 September, kurang lebih jam 10 pagi, saya diperiksa langsung tersangka oleh Kompol, iya, sama Ibtu Azoranas. Kita ajak berbicara penyidiknya, saya minta tolong buat seket BAP TKP, kapan dan di mana saya melakukan pemerasan. Di mana dan cara bagaimana, siapa yang saya peras. Nah, seperti itu. Baik. Ternyata di situ saya diperiksa adalah atas pengaduan yang melakukan penjebakan, yaitu Ibtu Pamili Hutagaul. Itu yang melaporkan abang juga? Dasar pengaduan dia lah saya diperiksa. Nah, persoalannya kapan dia saya peras? Uang dia kapan saya peras? Kecuali Trionor Lambang mengadu masyarakat umum terkait kasus subsidi solar yang saya proses di Papua Barat, kemungkinan boleh. Itu masih memenuhi syarat formil. Baik. Tapi belum tentu ada material. Syarat material itu kekerasan. Pemerasan itu harus diikuti dengan ancaman kekerasan. Sehingga orang terancam, terperdaya, sampai tidak berdaya untuk memberikan sesuatu kepada saya atas paksaan tersebut. Misalnya ancaman dengan senjata tajam, senjata api. Awas, kalau kau tidak memberikan sejumlah uang, saya tembak kamu. Itu baru pemerasan. Nah, gitu. Itu tidak pernah abang lakukan? Tidak pernah. Baik, ada nama Hutagaul yang abang sampaikan. Ini yang melaporkan abang. Kita ingin menunjukkan pada publik apa bukti abang menunjukkan bahwasannya dialah yang melaporkan abang. Oh, buktinya nih Pak Ta di berkas ini. Ini dulu, situ pemilu pas, itu pemilu. Ini DLP 1145 Bang ya? Iya, tanggal 2016, 4 September. 2016. Ya. Pelapor PH Hutagaul SA. Itu. Yang menjebak anggota M. Rendayan. Baik. Kalau dalam melidik abang, dalam analisis abang, pasti abang sudah melakukan investigasi ya terhadap ini. Apa hubungan Hutagaul ini dalam kasus abang? Oh, dia kan anggota Propam. Iya. Dia melakukan kegiatan itu di luar daripada sistem. Kalau dia melaporkan saya pemerasan, kalau uangnya saya peras dan dia yang saya ancam. Jadi soal apa hubungan? Mungkin ada hubungan mereka ini dengan perusahaan, masalah subsidi. Pertanyaannya, hubungan apa dia? M. Rendayan, Ibtu Hutagaul dengan solar subsidi yang lagi saya sidik di Polsek Papua Barat, Polsek Sukaramai, Polres Papua Barat. Gitu. Tapi dari Trionus sendiri tidak ada laporan ke abang? Ada laporan ini. Ada laporannya besoknya tanggal 6. Sementara tanggal 5 September 2016 saya sudah dilakukan penahanan, ditandatangani oleh Dir atau Wadir Nurfalla tanggal 5. Besoknya mengadu lagi dia. Mengadu namanya Tiror Lambang dengan objek subjek yang sama. Saya objeknya pemerasan, subjeknya manusianya. Nah, jadi ini udah pelanggaran. Dari segi tata negara, dari segi aspek pengaduan. Pertanyaannya sekarang, kenapa SPKT Polda Sumut menerima ini? Dengan laporan yang sama? Laporan objek subjek yang sama. Baik. Itu bahasa hukumnya. Kami masih kurang memahami, mungkin masyarakat ingin masih penasaran.
ada 2 orang, yang satu propam, yang satu manajer dari proyek, Siap. Ya. melaporkan Tindak pidana pemerasan. tindak pidana pemerasan. Abang pernah berkomunikasi tidak sebelumnya dengan Huta Gaul? Tidak pernah, saya nggak pernah kenal dia. SMS, WA? Tapi sebelumnya datang dari Polda, Kompol Zulkarnain Sinulinga 10 hari sebelumnya ke Polsek saya mempertanyakan proses penyidikan migas dengan 2 orang anggotanya. Kompol Zulkarnain Sinulinga, anggotanya AKBP MR Dayan di Subdit Paminal Polda Sumut. Baik. Saya jelasin waktu itu bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang saya lakukan bersama anggota. Ada tawaran yang dibawa? Tawaran seperti apa maksudnya? Mungkin ada negosiasi agar kasus yang abang tangani ketika itu tentang migas dihentikan? Oh, itu kan sudah kita bicarakan terdahulu dengan Kapolres. Trionel Lambang berbicara di KP Kawan Kopi Jalan Gereja nomor 49. Tapi ketika anggota propam tadi datang ke Polsek abang? Enggak. Saya hanya menjelaskan proses penyidikan dan penyelidikan. Saya jelasin dan di fotokopi kita kasih data-data. Itu untuk Zulkarnain Sinulinga, Kompol. Baik. Lalu habislah setelah ada laporan ini diterima. Lalu kasus abang dinaikkan oleh Polda. Oke, coba saya singkat. Ini pelanggaran HAM-nya lagi, saya ulangi. Tanggal 6 September, saya ulangi, saya hanya 3 kali diperiksa di meja penyidik. Tanggal 5 September, Senin, Selasa tanggal 6 September, Kamis 8 September. Semuanya September di 2016. Tapi di sini ada BAP, 23 Desember, menjadi tindak pidana menerima suap tipikor. Ini Pak Kapolda, mohon ini ditertibkan anggotanya, di Krimum, apakah Direktorat Kriminal Umum boleh menangani tipikor ini? Ini fakta. Ini sangat pelanggaran berat. Harapan kita ke Pak Kapolda yang baru, Pak Agung. Tapi dari pemerasan berubah menjadi suap. Tipikor menerima suap. Tipikor menerima suap. Di Krimum. Ketika itu abang diperiksa, ada pihak yang protes. Abang protes? Oh, saya protes. Pengembalian berkas dari Kajati Sumut ke Polda Sumut yang keempat kali. Ini kita ulangi lagi, adalah pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2016. Saat itu Kompol Effendi Nenggolan dengan kawan-kawannya penyidik membujuk istri saya dan saya supaya mau penangguhan. Penangguhan dari tahanan Polda. Saya bilang, saya tidak mau ditangguhkan. Harapan saya tanggal 3 Januari 2017, 3 Januari 2017, jam 00, demi hukum saya harus keluar, demi hukum. Dan saya bilang sama rekan-rekan di sana, terbalik dunia ini tidak bisa ini pemerasan. Takkan tidak. Baik. Maka saya nggak mau ditangguhkan. Nah, besoknya, saya ulang lagi, saya di Bon. Istilah di sana, mau diperiksa. Ya. Saya bilang, boleh, tapi buat surat panggilan dan harus didampingi penasihat hukum. Waktu itu Kamis 23 Desember 2016. Saya tolak kepada yang membon itu saudara Kompol Hasian Panggabean dan AKP Mertua Manik. Baik. Alasannya kan harus ada pengacara dan harus ada surat panggilan ke ruang tahanan. Dalam rangka apa saya diperiksa? Kan sebagai tersangka saya harus tahu. Nah, seperti itu. Baik. Bang Longser, ini kami sedikit menanyakan hal yang sensitif kepada abang. Mungkin ketika abang bercerita ini kepada masyarakat ada yang tidak percaya. Karena yang abang hadapi adalah propam ketika itu. Abang menyebut beberapa nama dari propam Polda Sumut ketika menjabat di tahun 2016 hingga 2017 itu. Apa mungkin propam
melakukan hal yang seburuk itu kepada abang? Di atas daripada mungkin. Ini kan Atau mungkin ketika sebelum pemeriksaan, kami potong bang, sebelum pemeriksaan mereka mendapatkan informasi atau bukti bahwasannya ada negosiasi yang abang lakukan di belakang ini. Seperti apa bang? maksudnya negosiasi seperti apa? Langsung kemana arahannya? Negosiasi yang sudah abang lakukan dengan pihak manajer dan ini mungkin tidak terungkap ke publik. Sebagaimana saya jelaskan di penjelasan beberapa hari lalu, sebagai Kapolsek, saya sangat tersinggung. Saya ulangi, sangat tersinggung. Polis lain dirusak, barang bukti solar subsidi yang sudah kita polis lain di lokasi PLTM dirusak. Ini negara hukum loh. Seorang Kapolsek digitukan, diancam-ancam di Polsek. Saya sebagai Kapolsek diancam-ancam. Saya tidak mau, walaupun harus saya layani dengan rendah hati, pelayanan yang bagus. Tetapi prinsip penegakan hukum itu harus berjalan. Ini kan hak masyarakat, subsidi dijual ke PLTM, proyek. Ini juga menjadi atensi untuk Pertamina. Nah, ada permintaan supaya saya hentikan ini dengan mencoba menyogok saya. Secara jujur, siapa lagi mau disogok? Kita sudah sakit hati, sudah tersinggung, polis lain dirusak. Logika berpikir, siapa mau disogok? 2000 liter solar dari Turuk itu digunakan di areal proyek PLTM tersebut. Nah, tapi karena Kapolres, ini ulangan ini, AKBP Jansen Sitohang nelpon saya, AKBP Propam, Polda, sama AKBP Erdayan, minta tolong. Maka bertemulah membicarakan proses yang sudah penyidikan ini pada tanggal 22 Agustus 2016. Sekalian makan siang di Kafe Kawan Kopi, Jalan Gereja. Jalan Gereja, Medan. Ya. Dan catatan uang 200 juta itu catatan Kapolres Jansen Sitohang. Dibulatinya tinta merah. Saya kira begitu. Artinya Propam juga tidak melindungi apa yang harusnya mereka perbuat ke abang sebagai Kapolsek ya. Ya. Tidak melindungi pergerakan ataupun tindakan hukum positif yang abang lakukan sebagai Kapolsek ketika itu. Oke, sesuai ada berkas di sini. Pada saat pembicaraan itu, Propam sudah ada di sini. Dipimpin Dayan. Karena ada TKP ini. Ini. Nah, artinya, apakah murni ini tugas Propam memperbaiki kepolisian ini? Atau apa hubungan dia oknum Propam ini kepada penyaluran subsidi solar kepada proyek PLTM di Papua Barat? Itu menjadi pertanyaan besar. Baik, abang sebutkan tadi ada jebakan yang dilakukan oleh Propam ya. Ada tas. Ada tas anggota Propam. Dan itu fakta persidangan. Itu tas saya. Apa buktinya bang? Oh, di sini ada gambar-gambar tas. Baik. Oh, ada tas. Boleh ditunjukkan kepada kita? Boleh. Mungkin BAP atau pengakuan dalam BAP? Ada di sini pengakuan mereka. Dan di persidangan ada tas Dinas Propam milik Aibtu Amir Hamzah Hasibuan. Aibtu Amir Hamzah Hasibuan. Saya coba cari di sini berita acara intro apa konfrontasi. Waktu itu diakui dia ada masa itu tasnya. Nah, artinya mensrea niat penjebakan itu bukan niat daripada Iron Erlambang. Saya pastikan itu. Saya analisa, saya pastikan, ya maaf, komunitas saya penyidik. 32 tahun saya penyidik secara terus-menerus di Poltabes Medan dan di Polda Sumut.